Assalamualaikum sahabat semuanya, kembali lagi di channel Temyang Horor. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor yang sangat menyeramkan. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Cerita bermula pada langit sore di Tegal Panjang tampak muram. Awan hitam menggantung rendah, seolah menekan bumi dengan beban yang tak terlihat. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah bercampur sesuatu yang amis. Giran menatap hamparan ladang kosong itu dengan perasaan tak enak. Tempat ini, kenapa sunyi banget ya? Gumamnya. Di sampingnya, Samin menyeringai tipis. Katanya dulu di sini pernah ada kampung, tapi hilang semua. Entah kemana. Angkan, yang sejak tadi diam, menoleh pelan. Hilang bukan berarti pergi, bisa jadi mereka masih di sini. Ucapan itu membuat Amal merinding. Ia menggenggam tangan Sunyah erat-erat. Jangan ngomong gitu, kan, aku jadi takut. Jaronah, wanita tua yang mengantar mereka ke lokasi itu, tiba-tiba berhenti berjalan. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah. Kalau kalian masih mau lanjut, jangan pernah menoleh kalau ada yang memanggil, katanya dengan suara serak. Dan satu lagi, jangan pernah jawab kalau suara itu mirip orang yang kalian kenal. Semua saling pandang. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Mereka tetap melangkah masuk ke tengah Tegal Panjang. Saat malam turun, suasana berubah drastis. Kabut tebal muncul entah dari mana. Suara jangkrik menghilang. Yang tersisa hanya sunyi yang menekan. Tiba-tiba, gira-aan. Suara itu terdengar jelas. Lembut. Seperti suara ibunya. Giran membeku. Itu, suara emak, bisiknya. Samin langsung menarik bahunya. Jangan jawab. Ingat kata Jaronah. Namun suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Giran, tolong emak. Giran tak tahan. Ia menoleh. Dan saat itulah semuanya berubah. Di belakangnya, bukan ibunya. Melainkan sosok wanita dengan wajah hancur, mata kosong, dan mulut robek hingga telinga. Ia tersenyum. Ah. Giran terjatuh mundur. Sosok itu merangkak cepat ke arahnya dengan suara tulang patah yang mengerikan. Amel menjerit histeris. Sunyah menangis. Angkan berusaha menarik Giran. Lari. Mereka semua berlari tanpa arah di tengah kabut. Namun, Tegal Panjang seperti hidup. Setiap langkah terasa berputar di tempat yang sama. Tiba-tiba, Samin berhenti. Itu Jaronah, katanya. Di depan mereka, tampak Jaronah berdiri membelakangi mereka. Bu, tolong kami, teriak Samin. Perlahan, Jaronah menoleh. Tapi wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya terkelupas, matanya hitam pekat, dan mulutnya penuh darah. Kalian tidak boleh pulang. Suaranya berubah menjadi gema banyak suara sekaligus. Satu persatu dari mereka mulai terpisah. Amal tersesat sendirian. Ia mendengar langkah kaki mengikuti dari belakang. Saat ia berhenti, langkah itu ikut berhenti. Saat ia berlari, langkah itu mengejar. Hingga akhirnya ia nekat menoleh. Dan di sana, ada dirinya sendiri. Dengan wajah pucat, tersenyum, dan berbisik. Kamu yang selanjutnya. Di sisi lain, Angkan dan Sunyah menemukan sebuah sumur tua di tengah ladang.
Dari dalam sumur terdengar suara tangisan. Suniah mendekat. Kasihan, ada orang di dalam. Angkan mencoba menahan. Jangan. Namun terlambat. Suniah melihat ke dalam sumur. Dan sesuatu menariknya. Ia menjerit saat tubuhnya diseret masuk ke dalam kegelapan. Kini tinggal Giran dan Samin. Napas mereka terengah. Tubuh gemetar. Ini bukan tempat biasa, kata Samin. Giran hanya diam, matanya kosong. Tiba-tiba ia tertawa pelan. Hehehe. Samin menoleh kaget. Giran? Perlahan Giran mengangkat wajahnya. Namun, matanya hitam pekat. Aku bukan Giran. Keesokan paginya, warga desa menemukan Tegal Panjang kembali sunyi seperti biasa. Tak ada jejak. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya satu hal yang berubah. Di tengah ladang, kini berdiri 6 sosok bayangan. Diam. Menunggu. Dan jika suatu malam kamu melewati Tegal Panjang, jangan pernah menjawab saat ada yang memanggil namamu. Pagi itu, kabut masih menyelimuti Tegal Panjang. Namun ada yang berbeda. Di tengah ladang yang biasanya kosong, kini berdiri 6 sosok bayangan. Diam. Tak bergerak. Seperti menunggu sesuatu. Warga desa mulai gelisah. Semalam, aku dengar suara orang nangis dari arah sana, bisik seorang warga. Jangan ke sana, sahut yang lain. Itu bukan manusia lagi. Di rumahnya, Jaronah duduk termenung. Tangannya gemetar memegang tasbih tua. Sudah terjadi lagi, gumamnya lirih. Ia tahu. Tegal Panjang telah memakan korban baru. Dan itu berarti mereka akan bertambah. Malam berikutnya, seorang pemuda desa bernama Raka nekat pergi ke Tegal Panjang. Ia tidak percaya cerita-cerita itu. Cuma mitos, katanya sambil membawa senter. Langkahnya memasuki ladang terasa berat. Tanahnya lembek, seperti daging busuk yang diinjak. Saat cahaya senternya menyapu sekitar, ia melihat sesuatu. 6 sosok berdiri berjajar di kejauhan. Siapa itu? Teriak Raka. Tak ada jawaban. Ia mendekat perlahan. Senter diarahkan ke wajah mereka satu persatu. Giran. Samin. Angkan. Suniah. Jaronah. Dan Amel. Semua berdiri kaku. Mata mereka kosong. Kulit pucat seperti mayat. Raka mundur ketakutan. Tidak mungkin. Tiba-tiba, semua kepala mereka bergerak bersamaan. Menoleh ke arah Raka. Dan dalam satu waktu, mereka tersenyum. Temani kami. Suara itu keluar dari mulut mereka bersamaan. Seperti satu makhluk berbicara dengan banyak tubuh. Raka berlari panik. Namun langkahnya terasa semakin berat. Tanah mulai menarik kakinya. Ia melihat ke bawah. Tangannya muncul dari dalam tanah. Puluhan tangan busuk mencengkeram pergelangan kakinya. Di kejauhan, 6 sosok itu perlahan berjalan mendekat. Langkah mereka patah-patah. Tulang mereka berbunyi. Namun senyum mereka semakin lebar. Di rumahnya, Jaronah tiba-tiba tersentak. Ia merasakan sesuatu. Sudah mulai lagi, katanya. Ia mengambil minyak hitam dari botol kecil, lalu berjalan menuju Tegal Panjang dengan langkah tergesa.
Saat ia tiba, terlambat. Raka sudah setengah tenggelam ke dalam tanah. Wajahnya penuh teror. Tolong! Jaronah menaburkan minyak ke tanah sambil membaca doa. Tanah itu mendesis, tapi tidak berhenti. Dari dalam tanah, muncul wajah-wajah lain. Puluhan. Ratusan. Semua berteriak. Semua menangis. Ini bukan sekadar tempat angker, bisik Jaronah. Ini kuburan yang tidak pernah puas. Tiba-tiba, Giran melangkah maju. Namun kini, tubuhnya tidak lagi seperti manusia. Lehernya miring tak wajar. Tangannya panjang menjuntai. Matanya gelap seperti lubang. "Ibu, kenapa kau kembali?" katanya dengan suara retak. Jaronah mundur. "Maafkan aku tidak bisa menyelamatkan kalian." Dalam sekejap, Giran menghilang dan muncul tepat di depan Jaronah. Wajahnya sangat dekat. "Kalau begitu, temani kami." Jeritan menggema di seluruh Tegal Panjang malam itu. Dan sejak malam itu, jumlah bayangan di ladang itu bertambah menjadi 7. Namun teror belum berakhir. Karena setiap malam, nama baru mulai terdengar dipanggil dari arah Tegal Panjang. Dan yang paling mengerikan, suara itu kadang terdengar seperti suaramu sendiri. Malam semakin pekat di Tegal Panjang. Kini, jumlah bayangan telah menjadi 7. Mereka berdiri berjajar di tengah ladang, tubuh kaku, wajah kosong, namun senyum mereka tak pernah hilang. Dan di antara mereka, Jaronah. Namun bukan lagi manusia. Angin berhembus pelan, membawa suara bisikan dari masa lalu. Suara itu bukan milik dunia sekarang. Puluhan tahun yang lalu, Tegal Panjang bukanlah ladang kosong. Di sana berdiri sebuah kampung kecil. Hidup. Ramai. Penuh tawa anak-anak. Namun semuanya berubah saat musim kemarau panjang datang. Tanah retak. Air menghilang. Warga mulai kelaparan. Dan di saat putus asa, datang seseorang. Seorang lelaki tua berjubah hitam, dengan mata tajam dan suara berat. Namanya tidak pernah disebut. Namun warga memanggilnya penjaga tanah. Ia memberi satu tawaran. Tanah ini bisa kembali subur, tapi kalian harus memberi sesuatu sebagai gantinya. Kepala desa bertanya, "Apa yang kau minta?" Lelaki itu tersenyum. "Nyawa." Awalnya mereka menolak. Namun hari demi hari, anak-anak mulai mati kelaparan. Akhirnya, mereka setuju. Malam pertama, satu orang dikorbankan. Tubuhnya dilempar ke dalam sumur tua di tengah kampung. Dan keesokan harinya, hujan turun. Tanah kembali subur. Namun, itu tidak berhenti. Setiap musim, satu nyawa harus diberikan. Dan perlahan, warga mulai berubah. Mereka tidak lagi takut. Mereka menikmati. Hingga suatu malam, seorang ibu menolak menyerahkan anaknya. Namanya Jaronah. "Aku tidak akan membiarkan anakku jadi tumbal," teriaknya. Namun warga sudah gila. Mereka menyeret anak itu paksa. Jaronah menangis. Memohon. Berteriak. Tapi tak ada yang peduli. Anaknya dilempar ke dalam sumur. Jeritannya menggema. Lalu hilang. Sejak malam itu,
Jaronah berubah. Ia menghilang dari kampung dan kembali dengan sesuatu yang lebih gelap. Ia menemui penjaga tanah. Namun kali ini bukan untuk meminta, melainkan untuk membalas. Aku ingin semua ini berhenti, teriak Jaronah. Lelaki itu tertawa pelan. Tidak ada yang gratis di dunia ini, bahkan balas dendam. Jaronah mengangguk. Aku akan bayar dengan apapun. Lelaki itu mendekat dan berbisik. Kalau begitu, biarkan tanah ini memakan semuanya. Malam itu, kutukan lahir. Tanah Tegal Panjang mulai hidup. Ia tidak lagi menunggu korban. Ia mencari. Satu persatu warga kampung terseret ke dalam tanah. Menjerit. Memohon. Namun tak ada yang bisa lari. Dan Jaronah hanya berdiri. Menangis. Namun, tidak menghentikan apapun. Sejak saat itu, Tegal Panjang menjadi tempat yang haus. Bukan hanya nyawa, tapi juga jiwa yang tersesat. Kembali ke masa sekarang. Kabut semakin tebal. 7 sosok itu kini bergerak perlahan. Tidak lagi diam. Mereka berjalan, mencari. Di kejauhan, seorang anak kecil terdengar menangis. Sendirian. Di pinggir Tegal Panjang. Dan dari dalam kabut, suara Jaronah terdengar lirih. Maafkan aku, ini belum selesai. Karena kutukan itu belum mencapai bentuk akhirnya. Dan yang paling mengerikan, setiap orang yang masuk ke Tegal Panjang tidak hanya mati. Mereka menjadi bagian dari tanah itu. Selamanya. Hujan turun tanpa henti sejak malam itu. Aneh. Karena sebelumnya, desa sekitar Tegal Panjang mengalami kemarau panjang. Namun kini, air justru berlebihan. Seolah-olah, tanah itu sedang meluap. Di desa Sukamaju, warga mulai resah. Air sumur berubah keruh, bahkan berbau amis. Beberapa orang mengaku mendengar suara tangisan dari dalam sumur mereka sendiri. Seorang pria bernama Pak Wiryo mencoba memastikan. Ia menurunkan ember ke dalam sumur. Saat ditarik kembali, airnya hitam. Dan di permukaan air, terlihat wajah seseorang. Mata kosong. Mulut terbuka, seperti ingin keluar. Pak Wiryo menjerit dan menjatuhkan embernya. Namun dari dalam sumur, terdengar suara pelan. Pak, tarik aku keluar. Malam itu, Pak Wiryo menghilang. Yang tersisa hanya jejak kaki basah menuju arah Tegal Panjang. Di sisi lain desa, seorang ibu menemukan anaknya berdiri di halaman rumah. Diam. Menghadap ke arah ladang. Ngapain di situ, nak? Tanyanya. Anak itu tidak menjawab. Perlahan, ia menunjuk ke arah Tegal Panjang. Dan berbisik. Mereka manggil. Kabut mulai menyebar keluar dari ladang. Tidak lagi terbatas. Ia merayap ke jalan, ke rumah-rumah, ke dalam mimpi orang-orang. Giran, Samin, Angkan, Suniah, Amel, Jaronah, dan Raka. Kini tidak lagi hanya berdiri. Mereka berjalan. Masuk ke desa. Langkah mereka sunyi. Namun jejaknya basah, seperti tanah berlumpur bercampur darah. Malam itu, seorang remaja melihat sosok berdiri di depan rumahnya. Ia membuka pintu. Dan di sana,
Ada ibunya. Masuklah, kata sosok itu lembut. Remaja itu tersenyum. Namun saat ia mendekat, ia sadar. Ibunya sedang tidur di dalam kamar. Sosok di depan pintu itu tersenyum lebar. Kulitnya mulai mengelupas. Matanya menghitam. Aku bisa jadi siapa saja. Jeritan kembali menggema. Dan satu lagi menghilang. Di tengah semua itu, seorang lelaki tua datang ke desa. Ia membawa tas kecil dan tongkat kayu. Tatapannya tajam. Langkahnya tenang. Namanya Ki Sabrang. Ia berdiri di perbatasan Tegal Panjang. Memandang ladang itu dengan serius. Sudah terlalu jauh, katanya pelan. Seorang warga mendekat. Pak, tolong kami, banyak yang hilang. Ki Sabrang mengangguk. Namun wajahnya tidak tenang. Ini bukan sekadar kutukan biasa, katanya. Ini sudah menjadi gerbang. Gerbang apa? Tanya warga dengan gemetar. Ki Sabrang menatap kabut yang bergerak pelan. Lalu menjawab. Gerbang antara yang hidup dan yang tidak pernah mati. Tiba-tiba, kabut di depannya terbelah. Dan 7 sosok itu muncul. Berdiri menghadap Ki Sabrang. Giran melangkah maju. Namun tubuhnya kini lebih mengerikan. Tulangnya menonjol keluar. Mulutnya robek semakin lebar. Pergi, kata Ki Sabrang tegas. Namun mereka semua tertawa bersamaan. Suara mereka seperti ribuan orang menangis dan tertawa dalam satu waktu. Kau terlambat. Tanah mulai bergetar. Retakan muncul di mana-mana. Dari dalamnya, muncul tangan-tangan yang lebih banyak. Lebih besar. Lebih ganas. Ki Sabrang menancapkan tongkatnya ke tanah. Membaca mantra dengan suara lantang. Angin berputar kencang. Kabut bergolak. Namun, satu persatu bayangan lain muncul di belakang 7 sosok itu. Bukan 7 lagi. Bukan 10. Tapi, puluhan. Semua korban. Semua jiwa yang pernah dimakan Tegal Panjang. Kini bangkit. Ki Sabrang terdiam. Untuk pertama kalinya, wajahnya berubah. Ini sudah tidak bisa dihentikan dengan cara biasa. Dan di tengah kerumunan itu, sosok Jaronah melangkah maju. Air mata hitam mengalir dari matanya. Ini salahku. Namun tiba-tiba, tubuhnya ditarik ke belakang oleh tangan-tangan dari tanah. Ia menjerit. Kalau ingin menghentikan ini. Suaranya terputus-putus. Namun satu kalimat terakhir terdengar jelas. Harus ada tumbal terakhir. Sunyi. Semua berhenti sejenak. Ki Sabrang menatap ladang itu. Lalu berbisik. Kalau begitu, siapa yang akan jadi penutupnya? Kabut kembali menebal. Dan dari dalamnya, sebuah suara memanggil. Namamu. Malam itu, langit benar-benar gelap. Bukan sekadar tanpa bintang, tapi seperti ditelan oleh sesuatu yang lebih dalam dari kegelapan itu sendiri. Kabut menyelimuti seluruh desa. Tak ada lagi batas antara Tegal Panjang dan dunia manusia. Di tengah ladang, Ki Sabrang berdiri sendirian. Di hadapannya, ratusan sosok. Semua korban. Semua jiwa yang terseret ke dalam tanah kutukan. Dan di barisan paling depan, Giran, Samin, Angkan,
Suniah, Amel, Jaronah, Raka. Mereka menatap kosong, namun tersenyum. Ini harus diakhiri malam ini, kata Ki Sabrang pelan. Tangannya menggenggam tongkat erat. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Retakan besar terbuka di tengah ladang. Dari dalamnya, sesuatu mulai muncul. Bukan manusia. Bukan juga hantu biasa. Melainkan wujud dari semua jiwa yang telah dimakan Tegal Panjang. Tubuhnya besar, tidak berbentuk jelas. Dipenuhi wajah-wajah yang berteriak. Tangan-tangan menjulur dari seluruh tubuhnya. Dan dari dalamnya, terdengar ribuan suara bersamaan. Lapar. Angin berputar kencang. Kabut menjadi hitam. Desa mulai ditarik ke arah ladang. Rumah-rumah retak. Tanah amblas. Ki Sabrang tahu. Ini adalah bentuk akhir kutukan. Kalau tidak dihentikan sekarang, bisiknya, semua akan ikut tenggelam. Tiba-tiba, Jaronah melangkah keluar dari barisan. Tubuhnya gemetar. Matanya, untuk pertama kalinya terlihat seperti manusia lagi. Aku yang memulai semua ini, katanya lirih. Aku yang harus mengakhirinya. Giran mencoba meraih Jaronah. Namun tubuhnya tertahan oleh kekuatan tak terlihat. Tidak, suara Giran berubah parau. Jangan tinggalkan kami. Jaronah menoleh. Air mata hitam mengalir. Kalian sudah terlalu lama menderita. Ia berjalan menuju retakan besar itu. Menuju makhluk raksasa dari tanah dan jiwa. Ki Sabrang mencoba menghentikan. Kalau kau masuk, kau tidak akan pernah kembali. Jaronah tersenyum pahit. Aku memang tidak pernah benar-benar kembali. Ia melangkah lebih dekat. Tanah di sekitarnya bergerak. Tangan-tangan mencoba menariknya lebih cepat. Namun ia tetap berjalan. Makhluk itu membuka mulut besar. Gelap. Tak berdasar. Sebelum melompat, Jaronah berbisik. Ini tumbal terakhir. Dan ia menjatuhkan dirinya ke dalam kegelapan. Seketika, semua berhenti. Suara jeritan menghilang. Kabut membeku. Angin mati. Makhluk itu menjerit keras. Tubuhnya retak. Wajah-wajah di tubuhnya menangis, menjerit, lalu satu persatu hilang. Tanah bergetar hebat. Lalu, perlahan, retakan itu menutup. Sunyi. Satu persatu. Sosok-sosok di ladang mulai runtuh. Giran. Samin. Angkan. Suniah. Amel. Raka. Tubuh mereka berubah menjadi debu. Terhempas angin. Menghilang. Seolah mereka akhirnya bebas. Ki Sabrang berdiri diam. Menatap tanah yang kini kembali kosong. Sudah selesai, katanya pelan. Pagi harinya, Tegal Panjang kembali seperti ladang biasa. Tidak ada kabut. Tidak ada suara. Tidak ada bayangan. Namun, di tengah ladang, tumbuh satu pohon kecil. Aneh. Karena tidak ada yang menanamnya. Warga desa mulai hidup normal kembali. Tak ada lagi yang hilang. Tak ada lagi suara panggilan. Semua benar-benar berakhir. Atau, begitulah yang mereka kira. Beberapa bulan kemudian, seorang anak kecil bermain di dekat pohon itu.
Ia menempelkan telinganya ke batang pohon. Lalu, ia tersenyum. Ibunya bertanya, "Kamu lagi ngapain?" Anak itu menjawab pelan, "Ada yang bisik." Ibunya merinding. "Bisik apa?" Anak itu menoleh. Matanya kosong. Dan dengan suara pelan, ia berkata, "Aku masih lapar." Angin tiba-tiba berhembus. Daun pohon itu bergetar. Dan jika kamu perhatikan baik-baik, di balik batangnya, terlihat samar. Wajah Jaronah tersenyum.